Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue di channel MC Channel ya. Jadi edisi malam ini yaitu malam Jumat. Sesuai dengan temanya, malam Jumat itu kan identik banget dengan cerita-cerita horor gitu kan, pengalaman-pengalaman horor. Nah, gimana kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue pribadi ya, pengalaman yang bisa dibilang sangat horor gitu. Oke, cerita bermula pada gua berempat ya, ada Ajeng, ada Indep, Egi sama gua gitu kan. Rencana gue itu berangkat tidak akan menginap. Nah, pemberangkatan gue itu tempat tujuannya yaitu Gunung Parang yang berada di lokasi Purwakarta. Gua berempat itu berangkat dari Karawang ya, tiba-tiba di pertengahan jalan emang ada firasat yang kurang enak. Motor itu tiba-tiba mati dan kita servis dulu di bengkel. Setelah motor selesai diservis, kita melanjutkan perjalanan ya. Setelah itu kita ke pasar, kita membeli yang namanya senter juga, senter yang sangat ekonomis banget ya, yang 5.000 yang biasa dipakai anak kecil kayak gitu ya. Terus yang kedua kita membeli tikar. Nah, tikar itu kita gunakan untuk di atas itu, di puncak, untuk kita bermalam di atas puncak Gunung Parang tersebut. Anehnya itu, ya biasanya orang kan yang namanya mau ngecamp gitu kan, itu sudah niat dari rumah itu membawa perlengkapan yang lengkap. Dan bodohnya gua berempat, gue cuma membeli tikar yang seharga 25.000 gitu kan. Setelah kita sampai di parkir ya, kita parkir, katanya per orang dikenakan biaya 15.000. Nah, setelah gue parkir, gue berangkat kalau nggak salah pada pukul 14.30 atau jam setengah 3 siang. Gue berangkat berempat, gue mulai perjalanan. Untuk awal perjalanan sih gue rasa nggak ada masalah apa-apa ya, nggak ada firasat apa-apa gitu, semua berjalan dengan baik-baik saja gitu kan. Setelah kita sampai di pos yang di rumah pohon itu ya, gue berempat di situ beristirahat untuk makan dan minum, karena perlengkapan makan dan minum gue dan kawan-kawan nggak pernah lupa. Itu yang paling terpenting. Setelah kita beristirahat di rumah pohon tersebut, bagi kalian yang sudah ke atas puncak Gunung Parang pasti kalian tahu di mana letak rumah pohon tersebut ya. Nah, setelah gue selesai beristirahat dari situ, gue sama teman-teman melanjutkan perjalanan sampai jam 18.00 waktu Indonesia Barat alias maghrib ya. Gue itu pas banget sampai di tempat ngecamp. Nah, di situ gue itu baru pertama kali yang namanya ngecamp gitu ya. Kok nggak ada orang gitu kan? Kok gue cuma berempat di sini. Ada gue, Egi, Indep sama Ajeng, cowok 2 dan perempuan 2 gitu kan. Nah, di situ pas sampai ternyata gobloknya gue itu, gue lupa tikar yang satu-satunya gue beli di pasar tadi yang seharga 25.000 itu ketinggalan di rumah pohon ya. Alhasil gue sama Egi balik lagi ke bawah. Nah, karena emang sudah gelap, sudah lewat maghrib gitu kan, dan lampu senter pun yang seharga 5.000 gitu, yang biasa anak kecil dipakai buat apa ya, buat main-mainan kayak gitu, yang baterainya itu pakai baterai jam kecil yang bulat yang kayak gitu ya, kasih tau lah. Nah, setelah gue perjalanan ke bawah, gue ngambil lagi tikar di rumah pohon, ternyata ya itu tikar masih ada, untungnya masih ada. Nah, itu gue sama Egi itu yang turun, yang cowok 2, yang cewek di atas udah nunggu di tempat ngecamp, dan gue turun ya. Karena emang jujur ya, pada saat itu mata gue udah minus, udah lumayan gede, 3,5 ya. Pandangan gue udah kurang apa ya, udah kurang jelas banget gitu ketika gue jalan gitu ya. Ya kebetulan ya jalannya licin gitu. Pas gue kepleset, tangan gue yang kanan itu menyentuh yang namanya duri, kayak semacam rotan, kalau nggak salah rotan, kalau nggak rotan itu pohon salak gitu, pokoknya duri lah, semacam duri. Nah, setelah gue ambil tikar di rumah pohon, gue melanjutkan perjalanan ya.
menuju perjalanan ke atas. Ya, setelah gue sampai, kita langsung pasang tikar tuh di bawah. Itu kalau nggak salah jam 18.30 atau jam setengah 7 ya. Nah di situ jam setengah 7 gue itu pengen kencing gitu, pengen buang air kecil. Gue minta antar sama Egi gitu kan, nggak mungkin juga kan gue minta antar sama cewek lagi gitu kan. Makanya gue minta antar sama Egi, sini dong, mau buang air kecil, anterin gue. Gue itu biasalah kayak orang-orang yang apa ya, orang-orang Sunda gitu, kalau misalkan mau kemana-mana mau izin biasanya orang dia punten gitu, numpang buang air kecil gitu kan. Ya istilahnya gue di situ itu izin gitu kan. Takutnya emang ya kita nggak tahu gitu, takut emang ada penunggunya atau emang tempat tersebut angker gitu kan. Di situ gue kencing gitu kan ya. Setelah gue beres kencing gitu, gue makan sama mereka, makan makanan yang masih ada gitu, sedikit makan. Terus gue inget, kok ini makin malam terus sampai jam 8:30 gitu kan. Itu keadaan di atas gunung itu udah semakin dingin ya. Ya itu tadi, gue itu sama kelompok itu benar-benar nggak punya persiapan yang kayak orang-orang yang bawa perlengkapan lengkap gitu, hanya tikar aja gitu. Dan begitu pun dengan pakaian gitu, tidak ada sarung kaki, tidak ada sarung tangan, nggak. Kita benar-benar gimana ya, orang-orang yang sangat nekat gitu. Nah, pas gue lihat jam, ternyata jam udah menunjukkan jam 10. Terus apa yang gue lakukan sama kelompok itu ya benar-benar nggak jelas. Ada yang dengerin musik, ada yang lihat-lihat galeri gitu kan. Karena mau menghubungkan ke internet pun ya kalau di atas gunung rata-rata susah sinyal gitu kan. Terus gue berdiam, gue ngobrol sama temen-temen tuh, ngobrol ya. Di satu kejadian ya, di arah jam 11, pokoknya gue kurang tahu itu arahnya entah timur, entah barat, entah selatan, gue nggak tahu. Di arah situ gue lihat ya yang dekat pohon bambu ya. Kalau kalian pernah ke Parang, ke tempat yang ngecamp itu ada di pojokan itu ada pohon bambu kuning ya. Di situ gue yakin gak yakin melihat sosok ya bisa dibilang kayak pocong gitu kan. Nah di situ gue mau bilang ke teman-teman gue, ke teman-teman yang lain gitu, gue takut mereka parno, takut mereka ketakutan. Akhirnya ya keadaan makin kacau gitu lah. Gue tersebut itu takut hal tersebut itu terjadi. Ternyata ketika teman gue itu Egi, Indah dan Ajeng itu ternyata mereka juga lihat. Cuman untuk mastiinnya gitu, karena jujur mata gue itu sangat bermasalah dibandingin mereka mungkin masih normal ya. Terus gue lihat kok keadaannya kayak gini gitu kan. Terus tiba-tiba gue lihat yang namanya kunang-kunang gitu kan, salah satu serangga yang bisa nyala gitu, yang terbang gitu kan, yang emang sekarang udah sangat langka ya. Emang kalau di gunung-gunung mungkin masih ada, di atas gunung ya, di atas ketinggian tertentu emang masih ada. Ketika gue ikutin ya, pandangan gue itu fokus pada kunang-kunang tersebut. Gue ikutin, ternyata kunang-kunang tersebut itu berhenti di arah pojok dekat pohon bambu kuning, emang yang tempat ada penampakan tersebut gitu kan. Nah di situ keadaan sudah berkaruan, kita saling diam, mau tidur pun nggak bisa gitu kan, karena emang suhunya dingin gitu kan. Mau ngobrol pun kita emang udah nggak karuan semenjak ada ada penampakan tersebut gitu kan. Kita udah saling diam aja, seolah-olah dalam hati gua ini lama banget gitu ke pagi gitu, sekarang baru jam 11 gitu kan. Nah ternyata ya setelah jam 11.30 atau jam tengah 12, nah tiba-tiba ada rombongan baru yang datang ikut ngecamp. Nah setelah gue lihat ada cahaya di seberang sana, dia bilang assalamualaikum gitu
kan. Dia datang sama gua, salam, wis udah ada orang. Mereka nyapa sama golongan kita, ada. Nah mereka datang itu berdua, gua kurang hafal namanya gitu kan, cuman yang jelas dia itu lebih niat dibanding kelompok gua gitu, karena mereka berdua itu membawa perlengkapan yang emang niat buat ngecamp gitu, udah bawa tenda, bawa golok gitu kan. Terus katanya dia tanya sama kelompok gua, udah lama? Udah, dari kita sampai di sini jam 18.30 gitu kan, kata gua. Dia bawa kompor kecil, bawa alat masak buat masak mie instan gitu kan, terus bawa golok juga. Terus dia bilang, bang, bisa bantu nggak gitu buat pasang tenda? Gue bantu di situ, ya, gue bantu buat pasang tenda, ya, gue bantu. Nah, terus selesailah tenda. Dan katanya, sok silakan kalau mau tidur bareng aja di sini. Nah, yang bermula gue berempat, sekarang gue bertambah kelompok itu menjadi 6 orang. Nah, setelah itu gue mulai berani tuh buat cerita tentang kejadian yang gue lihat di pojok yang dekat pohon bambu itu. Setelah gue cerita, ternyata benar. Sebelum mereka datang yang baru berdua itu, yang bertiga itu, mereka juga lihat katanya ada kayak pocong lah. Gue yakin kayak pocong, cuman untuk mukanya gue gak jelas banget. Ya, sebenarnya gue itu ada sisi penasaran gitu kan, ada sisi penasaran, pengen lihat banget gitu muka asli pocong tersebut. Apakah emang kayak di film-film, apakah emang kayak berdarah, kayak orang yang mukanya diseret aspal gitu, hancur, kayak emang ada bulu ya, udah bau busuk kayak gitu. Cuman ya benar-benar gak jelas gitu kan, hanya sosok putih aja yang emang yang gua yakinin sama teman-teman itu emang itu sosok pocong gitu. Nah, setelah waktu berlalu, gue tidur jam 4.30 alias subuh, gue itu melanjutkan perjalanan. Nah, saat itu gue melanjutkan perjalanan di tempat ngecamp menuju puncaknya Parang. Setelah kita sampai 30 menit dari tempat ngecamp ke atas puncak, kita foto-foto. Terus di situ gue nggak sengaja gitu, gue bilang dengan bahasa yang kurang sopan gitu kan, jam segini tuh nggak ada yang jualan nasi apa ke atas gunung gitu kan, nenek-nenek atau apa. Nah di situ gue spontan gitu kan, orang yang bercanda gitu, cuman gue hilap gitu, gue lupa bahwa emang di atas gunung tuh tempat yang sakral gitu, tempat yang nggak boleh kita berbicara atau bertindak sembarangan gitu. Makanya itu tadi ya yang gue lakukan itu, ternyata pas gue pergi sekitar jam 18.30 yang diantar sama Egi itu, ternyata gue nggak lihat. Nah di situ di atas Gunung Parang itu ada salah satu kuburan. Nah gue nggak tahu, gue lupa namanya kuburan siapa di atas Gunung Parang. Nah ternyata gue buang air kecil itu tepat di atas kuburan tersebut. Nah makanya mungkin dengan tindakan gue seperti itu, mungkin ada salah satu penunggu yang gimana ya, yang kayak kurang senang gitu dengan tindakan gue. Sementara di situ gue gak ada unsur kesengajaan loh. Gue emang bener-bener nggak lihat, bener-bener nggak tahu kalau di situ ada kuburan. Nah gue sadar itu ketika gue turun menuju pulang gitu kan. Gue turun menuju pulang, ternyata gue lihat, loh ini ada kuburan gitu kan. Nah ini mah kan tempat gua kencing gitu, tempat gua buang air kecil. Oh ternyata pantas. Dalam gua pikir kayak gitu, pantas semalam ada sosok yang istilahnya mengganggu banget gitu kan sama kelompok gua. Ketika gua berdua itu, ternyata pantas mereka mengganggu karena emang apa ya, apa yang gua lakuin itu emang kurang sopan gitu kan. Makanya pelajaran buat kalian semua ya, terutama orang-orang yang pecinta alam, gue saranin ya untuk apa ya, tetap jaga bicara gitu kan, tetap istilahnya selalu berdoa pada yang Maha Kuasa menurut kepercayaan masing-masing.
Terus yang satu lagi jangan lupa kebersihan ya. Karena jujur penunggu di atas gunung itu sangat tidak senang sepertinya mungkin BGB sekarang melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip yang dilarang gitu kan, untuk remaja-remaja yang belum mempunyai ikatan pernikahan gitu. Nah kebanyakan yang kayak gitu. Nah makanya banyak peristiwa-peristiwa yang udah kita dengar di atas gunung ada yang hilang gitu kan. Karena yang gue tahu itu sebenarnya mereka itu seperti dibawa ke alam gaib gitu kan. Karena ya mungkin karena tindakan orang tersebut yang kurang berkenan bagi penunggu tersebut gitu. Oke, cerita berlanjut. Ketika gue turun, gue pulang gitu kan, ada cewek satu namanya Indep itu, dia ikut sama yang 2 orang yang baru itu karena emang udah kenal banget, udah akrab gitu kan. Nah gue bertiga, gue, Egi sama Ajeng itu berhenti sejenak untuk foto-foto gitu kan, untuk mengabadikan momen tersebut. Istilahnya apalagi lah gitu, gue foto-foto. Nah ternyata setelah beberapa menit kita istirahat sambil foto-foto itu, gue tersesat. Gue, Ajeng sama Egi itu tersesat. Yang 3 orang lagi sudah turun ke bawah. Gue tersesat sama dia jalan gitu kan. Gue sekitar kurang lebih 1 jam gue nggak kunjung nemuin jalan keluar buat pulang. Akhirnya gue ngerasa apa ya, ngerasa bersalah gitu kan. Akhirnya gue terucap gini, mohon maaf kepada pengguna barang gitu kan. Saya minta maaf apabila saya kurang sopan, apabila saya mengeluarkan bahasa-bahasa yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, saya hanya manusia biasa. Saya hanya ingin pulang kembali ke rumah, kembali dengan selamat. Maaf. Nah setelah gue sudah mengungkapkan hal tersebut, akhirnya dengan secara ajaibnya gitu, gue menemukan jalan untuk pulang. Nah ternyata kayak lagi nih, ketika gue pulang, tapi pas gue pulang itu gue bukan keluar ke arah pertama kita masuk. Misalkan gue masuk di pos 1 nih. Nah ketika pulang gue keluar di pos 2. Nah kebetulan kata bapak yang di pos 2 itu, Dek, kalau misalkan emang masuk dari pos 1 keluar dari pos 2 itu mesti bayar lagi katanya. Kata gue gak apa-apa lah bayar gitu kan, yang terpenting gue bisa pulang dengan selamat gitu kan. Berapa Pak satu orangnya gitu? Kalau untuk pulang sih 5.000 katanya. Jadi total 20.000. Lah kok gue ngerasa aneh gitu, 20.000 dari mana gitu kan. Sementara gue itu cuma bertiga, gue, Ajeng sama Egi, jadi kan total 15.000. Tapi kenapa si bapak ini minta 20.000? Katanya gue berempat gitu kan. Nah, setelah si bapak-bapak udah selesai, gue bayar, dia pulang. Ya si bapak-bapak itu nggak apa ya, nggak bilang ke gue satu lagi siapa gitu. Ya mungkin ada salah satu mungkin yang masih baik gitu kan, yang bisa mengantarkan gue ke jalan untuk menuju pulang gitu ke rumah. Mungkin nganterin lah ya, karena emang gue di situ udah benar-benar minta maaf, ikhlas banget, emang ngerasa banget gue bersalah gitu kan. Nah disitulah gue sampai di bawah itu jam kurang lebih jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Nah, di situ gue cerita sama teman gue yang udah duluan, ceritanya gue udah ya dengan pengalaman gue yang tersesat ke sana kemari dari jalan sampai udah putus asa gitu kan, sampai gue berpikir tapi ya, emang setelah gue minta maaf, setelah gue emang ngerasa bersalah banget, akhirnya gue menemukan jalan untuk pulang. Nah jadi untuk cerita horor malam Jumat ini cukup sampai di situ ya. Jadi buat kalian yang punya cerita horor, jangan lupa ya tulis di kolom komentar. Nanti gue akan
bacain cerita horor kalian setiap malam Jumat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.